Ya, kemarin sampai sini. Oke. Minta tolong di-record ya. Tadi saya salah pencet. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini salah satu contoh dari tegangan permukaan beberapa zat. Jadi di sini misalkan ada air, benzena, asam asetat, aseton, kemudian CCl4 gitu ya. Yang perlu Anda ketahui misalkan yang gamma 0 itu maksudnya tegangan permukaan zat murni gitu ya. Kalau yang gamma I itu maksudnya tegangan antarmuka zat tersebut dengan air gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan ada 2 liquid gitu ya, nah tegangan antarmukanya yang di sini ya. Nah di sini kalau Anda lihat begitu ya, misalkan di sini yang paling tinggi tegangan permukaannya itu adalah merkuri, ya hampir, hampir ya, 485 gitu ya. Jadi, eee, di sini puluhan kali lebih tinggi begitu ya dibandingkan zat yang lain. Kemudian di bawahnya gitu ya, selain merkuri itu ada air. Jadi air ini termasuk yang tegangan permukaannya tinggi dibandingkan zat lain selain merkuri, begitu ya. Nah, yang harus Anda ingat kembali di konsep tegangan permukaan ini adalah bahwa tegangan permukaan itu ada karena ada resultan gaya, eee, kohesi begitu ya, di dalam suatu zat, gitu. Jadi kalau misalkan resultan gaya kohesinya itu tinggi, maka tegangan permukaannya akan tinggi juga. Nah, Anda ingat, apa sih yang menyebabkan, ada gaya kohesi di dalam suatu zat? Itu asalnya dari gaya intermolekuler. Jadi kalau misalkan Anda membandingkan beberapa senyawa, kemudian Anda analisis tiap senyawa itu, eee, ikatan intermolekulernya apa, begitu ya. Nah, kemudian, apa, diurut begitu ya, dari yang misalkan paling lemah apa, oh dispersi London. Kemudian di atasnya lagi dipolipol kalau misalkan senyawanya polar. Senyawa polar itu apa? Senyawa yang memiliki resultan momen dipol. Jadi Anda harus memastikan bahwa diri Anda mengetahui apa sih itu momen dipol, bagaimana arahnya, bagaimana resultan momen dipolnya, apakah ada atau tidak. Kalau ada berarti senyawanya polar, punya dipol-dipol, kemudian di atasnya lagi, kalau misalkan di strukturnya itu ada H delta positif. H delta positif itu adalah, atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif, begitu ya. Jadi cara Anda menerjemahkan ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara H delta positif dengan misalkan N atau O atau F, gitu ya. Kenapa harus kayak gini yang diingatnya? Karena kalau Anda diminta menyebutkan, misalkan apakah ada ikatan hidrogen antara air dengan DMSO misalnya. Nah, Anda harus bisa apakah ada atau tidak, gitu ya. Ya, Anda harus analisis siapa yang akan menyumbangkan H delta positif, siapa yang akan menyumbangkan atom elektronegatifnya, begitu ya. Nah, ikatan hidrogen itu lebih tinggi daripada dipol-dipol. Jadi kalau dibandingkan, kekuatannya itu ikatan hidrogen itu sekitar 10% dari ikatan kovalen, ya, dari kayak bonding, kekuatan ikatannya ya. Nah, kemudian di atasnya lagi itu ada ion dipol, ya. Kemudian di atasnya lagi ada ion-ion, seterusnya gitu ya. Jadi Anda kayak analisis gitu, intermolekulernya apa. Nah, kemudian jangan lupa juga setelah Anda bisa menganalisis gaya intermolekuler apa yang ada di suatu molekul, selanjutnya adalah Anda harus memperhatikan pertama, berat molekul. Kedua, bentuk molekul. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini. Saya punya polietilen. Polietilen itu strukturnya, ini saya gambarkan repeating unitnya aja ya. Misalnya seperti ini. Ini cuma CH aja. Kalau misalkan dianalisis itu kan cuma dispersi London aja. Tapi coba Anda analisis, polietilen itu di suhu ruang bentuknya padat, sedangkan H2O yang punya ikatan hidrogen bentuknya cair. Artinya apa? Artinya polietilen itu gaya intermolekulernya lebih kuat dibandingkan air. Jadi Anda juga harus ingat bahwa ada kaitan antara resultan gaya intermolekuler dalam molekul dengan bentuk fisiknya. Jadi kalau ada zat
bentuknya padat, itu secara tidak langsung memberikan informasi bahwa gaya intermolekulernya itu tinggi dibandingkan yang cair. Nah, terus loh kenapa? Ini kan dispersi London padahal lebih rendah dibandingkan ikatan hidrogen. Nah, apa yang di sini jadi faktor? Itu adalah berat molekul. Semakin banyak molekulnya ya, itu kan dispersi London itu ada karena adanya elektron ya, elektron terutama elektron valensi, tapi kita bisa bilang sebenarnya elektron aja gitu ya. Yang saling berinteraksi, menginduksi gitu ya. Seperti apa ya? Ya istilahnya menginduksi sih. Kalau misalnya itu jumlahnya banyak, bisa jadi misalkan ukurannya sama atau kurang lebih panjangnya sama, tapi misalnya yang satu atomnya besar, yang satu atomnya kecil, itu juga berpengaruh. Karena kan elektronnya lebih banyak kalau atomnya besar. Apalagi yang polietilen ini lebih panjang molekulnya. Jadi kalau diresultankan, walaupun ikatannya hanya dispersi London, dia akan lebih tinggi. Kemudian selanjutnya bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya ada yang bulat, ada yang lurus panjang, bulat, lurus panjang, ada yang lurus tapi bengkok gitu ya. Itu juga berbeda kan resultannya. Walaupun misalnya sama-sama semuanya dispersi London. Misalnya yang panjang itu akan cenderung lebih besar resultannya. Kenapa? Karena dia bisa beres rapih dengan teman-temannya kayak gini. Kalau yang bulat-bulat kan bulat-bulat begini aja gitu ya. Kalau yang bengkok ya nggak bisa rapi dia karena kan ada bengkokan. Seperti apa sih molekul yang bisa bengkok? Nah, misalnya contohnya Air, ekor Bu. dari Air, Bu. Air. kenapa air? Yang molekulnya bengkok. Oh, bukan. Contoh molekul yang bisa bengkok. Maksudnya itu, maksud Anda maksudnya V-shape gitu ya? Ini saya membandingkan antara yang, rantai panjang ya, rantai panjang kalau misalkan yang satu tuh bisa lurus, yang satu itu bengkok. Nah, yang seperti apa yang bisa bengkok, yang seperti apa yang bisa yang lurus gitu ya. Mmm, Misalkan saya kasih contoh, misalkan ekor dari asam lemak, ada yang rantainya jenuh, CH-CH aja, ada yang dia ada double bond-nya, ada alkena. Nah, rantai ekor dari asam lemak yang ada alkena itu bisa, dia tidak bisa lurus packing-nya. Jadi misalnya CH tapi misalnya kayak gini, ada kayak alkena gitu ya, seperti ini misalnya. Nah ini nggak bisa lurus. Jadi kalau saya bentangkan rantainya itu dia nggak bisa kayak gini misalnya, gitu, nggak bisa. Dia dia istilahnya kayak bengkok gitu, king gitu, ada kingnya gitu ya. Tapi beda kalau misalnya si ekor rantai lemaknya itu semuanya CH-CH. Nah kalau yang si CH-CH mah bisa lurus kayak gini. Nah itu juga kan akan berpengaruh di resultan gaya intermolekuler. Contohnya apa? Misalnya paling kentaranya sifat fisik ya, misalnya bentuk sifat fisiknya padat cair, berarti berkaitan dengan misalnya titik lelehnya, titik didihnya, seperti itu ya. Nah itu yang saya harapkan Anda mengingat kembali konsep tersebut. Itu kan kayak pelajaran TPB ya. Nah, Anda kan sekarang udah tinggal 3, jadi harusnya yang udah kayak eh, gitu ya, yang kayak gitu mah udah harusnya udah pas gitu ya. Kemudian contoh lain eh, misalkan kalau Anda pernah mendengar misalnya amilosa itu dia bisa membentuk double helix, single helix, double helix itu bisa ya. Misalnya kalau dia bentuknya itu single helix begitu ya, dia punya channel. Dan ini single helix itu ya, dia punya channel di sini seolah-olah gitu ya. Jadi ada terowongan di dalamnya. Nah, berdasarkan komputasi, nah ini juga manfaat komputasi ya. Ada yang bisa memperlihatkan bahwa channel di dalam kanal amilosa itu dia eh, hidrofobik gitu ya. Jadi si C-nya itu mengarah ke dalam, yang OH dari gulanya itu dia mengarah ke luar. Jadi luarnya itu hidrofil, dalamnya itu hidrofob. Efeknya apa? Misalkan kalau Anda ingat kan misalnya iodin itu bisa dipakai untuk menguji apakah ada pati atau tidak. Nah, yang membentuk kompleks dengan iodin itu adalah amilosa. Dari sini gitu ya. Nah, dari komputasi
kelihatan bahwa sebetulnya yang terbentuk itu adalah poliiodida. Jadi I-nya itu bukan dalam bentuk I2 gitu, tapi kayak seolah-olah jadi seperti membentuk polimer gitu. Jadi, kayak I2-nya tuh kayak berinteraksi satu sama lain lurus gitu, kayak baris gitu ya, terus dia di dalam gitu. Nah, itu kan interaksinya bukan ikatan hidrogen misalnya atau apa istilahnya dipol-dipol gitu, bukan. Itu paling cuma kayak van der Waals gitu ya, atau bahkan kalau misalnya yang di dalamnya itu asam lemak, itu, atau misalkan, apa ya, linoleic acid misalnya gitu ya, itu interaksinya juga hanya, van der Waals-nya aja gitu. Tapi itu tidak lantas misalnya bisa dilepas dengan mudah gitu ya, padahal itu adalah hanya dispersi London. Nah, saya harap yang seperti itu gitu, konsep-konsep kayak gitu Anda sebagai orang kimia memahami begitu ya, karena itu tuh kayak, kayak ece-ece gitu ya, tapi kadang kalau misalkan Andanya tidak paham, kalau dikasih kasus yang lain jadi bingung gitu ya, itu sebenarnya apa sih gaya intermolekulnya? Terus nanti efeknya apa? Tegangan permukaannya tinggi atau rendah? Terus gimana saya taunya itu tegangan permukaannya tinggi atau rendah? Nah, jangan sampai kayak gitu. Anda udah di tingkat 3 ya, bukan di TPP lagi, harusnya yang seperti itu sudah paham gitu ya. Nah, kemudian untuk tegangan permukaan sendiri, ini adalah, gaya atau tegangan yang diperlukan untuk memecahkan film atau suatu lapisan begitu ya. Gayanya bisa dalam satuan dyne yang bekerja pada suatu garis dalam satuan sentimeter pada permukaan cairan. Jadi satuannya itu bisa dyne per sentimeter atau bisa juga newton per meter atau bisa joule per meter persegi gitu ya. Atau bisa juga, di sini tegangan permukaannya dilambangkan dengan sigma, jadi ada dengan sigma, ada dengan gamma. Ini juga bisa dipakai sebagai faktor, kesebandingan antara kerja dengan area permukaan. Nah, ini harusnya ada sama dengannya. Nah, ini cara, Anda mendefinisikan tegangan permukaan begitu ya. Jadi saya harapkan Anda memahami kenapa kayak gitu ya perhitungannya. Nah, misalkan di sini, bayangkan ada suatu lapisan tipis. Nah, Anda bayangkan di pikiran Anda lapisan tipis. Contohnya apa sih lapisan tipis? Contohnya adalah lapisan sabun ya, yang diregangkan pada suatu bingkai kawat. Jadi misalkan yang ini nih warna biru ini, yang diarsir ini ya. Misalkan itu adalah lapisannya. Kemudian ada bingkai kawat. Di sini bingkai kawatnya bentuknya U ya. Nih, bentuknya U gitu. Ini bingkai kawat. Bingkai kawatnya ini misalnya U gitu ya. Terus di sini tuh kayak ada lapisan sabun. Nah, bisalah Anda bayangkan ya, kurang lebihnya seperti itu gitu. Dengan sisi yang bisa dipindahkan, kemudian panjang sisinya adalah L. Nah, di sini panjangnya adalah L, kemudian, di sini misalkan ada kayak kawat tambahan gitu ya, ada penariknya. Jadi misalkan asalnya di sini, tapi kalau Anda pengen kayak nyoba narik lagi gitu ya, ditarik ke sebelah kanan, terus pindah ke sini. Jadi ada kayak DX gitu ya, perpindahannya. Nah, gaya yang istilahnya apa ya, yang dipakai atau diaplikasikan untuk si menarik menarik, film itu akan sebanding dengan panjang filmnya yang ini. Nah, tapi 2 kali, kenapa 2 kali? Kenapa 2 kali? Misalnya ini nih ya rumusnya ya. Kenapa 2 kali? Karena filmnya itu kan punya 2 sisi, sisi atas sama sisi bawah kan, si lapisan film sabunnya itu. Jadi L-nya itu 2, L panjang atas sama panjang bawah gitu lah ya. Jadi ada 2 L. Nah, faktor kesebandingan untuk gayanya, jadi bisa saya tulis F sebanding dengan 2L. Anda harus tahu kenapa ada 2L di situ. Kenapa L-nya dikali 2? Karena 2 sisi. Jadi panjangnya ada 2 L gitu ya. Kemudian faktor kesebandingannya itu adalah gamma itu ya, baru dikali 2L. Jadi di sini
si tegangan permukaannya itu menjadi faktor keserbandingan antara gaya dengan si panjang yang tadi mau ditarik gitu ya. Nah, bisa juga misalkan dirumuskan sebagai jarak begitu ya. Kalau misalkan, kaitannya dengan kerja gitu misalnya W sama dengan F dikali misalnya S-nya jarak gitu ya, F-nya itu adalah 2L dikali gamma, kemudian kali jarak, jaraknya pindah berapa, dx begitu ya. Kemudian ini, W-nya begitu, ya boleh aja seperti itu. Jadi misalkan kalau kita tuliskan begitu ya, perbandingan antara kerja yang dilakukan dengan penambahan luas permukaannya, itu adalah gamma. Jadi tegangan permukaan itu adalah perbandingan antara kerja yang dilakukan untuk mencapai penambahan luas permukaan tertentu begitu ya. Nah, kemudian ada kaitan juga antara suhu dengan tegangan permukaan. Gitu ya. Ini kaitannya tadi ya balik lagi ke gaya intermolekuler. Kemudian Anda tahu bahwa gaya intermolekuler itu dipengaruhi oleh suhu. Kenapa? Karena kalau misalkan suhunya tinggi, energi kinetik rata-rata dari molekulnya juga akan tinggi. Kalau energi kinetiknya tinggi, maka molekul akan bergerak lebih cepat. Kalau misalnya molekulnya bergerak lebih cepat, dia mana kepikiran buat berinteraksi sama sama molekul yang lain. Karena karena kan kalau yang namanya berinteraksi itu ya, itu kan kayak harus ada pada jarak tertentu ya, baru ada interaksi. Misalnya ikatan hidrogen, nah saya lupa eksaknya berapa, tapi kan supaya molekul itu bisa berikatan hidrogen itu ada kayak jaraknya ya, jarak jarak antara si H delta positif dengan atom elektron negatifnya berapa gitu jaraknya, baru bisa berikatan hidrogen. Tapi kalau misalnya suhunya dinaikkan, ya mereka mah jadi kayak lebih seneng kayak gerak sendiri gitu, jadi kayak hiperaktif gitu ya, energi tinggi, bergerak lebih cepat. Ya, jadinya si total ikatan, intermolekulernya jadi akan berkurang, begitu. Kalau misalkan dia ikatan intermolekulernya, gaya intermolekulnya berkurang, ya otomatis kan resultan gaya kohesinya itu juga akan lebih kecil. Kalau resultan gaya kohesinya kecil, berarti tegangan permukaan juga akan mengecil. Ya, jadi itu, konseptual ya, tapi saya harapkan ya Anda memahami gitu ya. Kemudian untuk pengukuran tegangan permukaan sendiri di sini ada yang memakai ini metode lama ya, ada yang memakai stalagometer. Jadi di sini apa istilahnya diteteskan begitu ya, ngitung berapa tetesan gitu. Nah di sini misalkan pakai misalnya referensinya air, kemudian di sini ada tegangan permukaan yang kita ingin hitung. Ini adalah tegangan permukaan dari air, kemudian ini jumlah tetesan dari air gitu ya. Rho-nya ini densitas dari zat yang kita ingin tahu tegangan permukaannya. Kalau rho nolnya itu adalah massa jenis dari air, kemudian N-nya itu jumlah tetesan dari si zat cairnya yang kita ingin tahu gitu ya. Nah, ada juga kalau tadi kan metode lewat tetesan ya, karena kan kita tahu bahwa liquid itu kan bisa menetes gitu ya, dan dia itu kan kalau misalnya mau menetes itu kan sebetulnya mengakomodasi bulat walaupun ada tadi misalkan gravitasi gitu ya, pengaruh gravitasi. Nah, selanjutnya ini adalah metode kenaikan kapiler. Nah, di sini, prinsipnya seperti apa, jadi ini ada, pipa gitu ya, kemudian punya ukuran diameter kapiler di dalamnya berapa gitu ya. Nah, kemudian dicelupkan ke dalam zat cairnya. Nah, nanti si zatnya itu naik ke atas gitu ya, ada kayak kapilaritas gitu kan. Nah, tapi kan Anda juga harus paham ya, zat apa yang naik ke atas gitu ya. Eee, jadi di sini Anda juga harus memahami, interaksi juga ya, antara misalkan zatnya dengan pipanya. Misalkan kalau yang dicelupkan itu adalah pipa kaca ya, strukturnya SiO gitu, ada silika, ada oksigen. Nah, kemudian dicelupkan ke dalam
air H2O. Nah, kalau kaca yang tadi yang sama H2O itu ada interaksi ya, adhesinya justru tinggi sekali gitu ya, dibandingkan misalkan dengan, apa istilahnya, adhesi air. Jadi dia si air pengennya naik ke kaca gitu ya, kelihatan juga kan dari sini ya kalau misalkan, Anda misalnya lagi pakai, lampu takar gitu ya, kan dia kecekung gini kan ya, itu juga kan menunjukkan kapilaritas ya. Jadi inginnya itu si air itu pengennya naik aja ke atas memperbesar luas area kontak dengan kaca. Karena apa? Karena interaksi dengan kacanya baik. Tapi kalau misalnya interaksi dengan kacanya nggak baik, dia kemungkinannya gini ya, justru gitu ya, kebalikannya. Karena ingin apa? Ingin mengurangi interaksi dengan si kacanya misalnya, gitu ya. Nah, di sini gamanya ini definisikan sebagai setengah rho GH kali R gitu ya, di mana G-nya itu adalah gravitasi ya karena kan kalau misalnya air naik itu kan sebetulnya akan tarik gravitasi juga ya ke bawah gitu ya. Ini, nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kalau misalnya kita lihat begini ya, di zoom in gitu, nah ini yang dihitung H-nya itu yang batas sini sampai sini gitu ya, ini H. Kemudian kalau ini cekung, ya misalnya air gitu, kita berarti di sini punya sudut kontak gitu ya, yang ini gitu ya, gitu. Nah ini sudutnya, ini theta misalkan, kemudian di sini ada diameter panjangnya 2R gitu ya. Jadi R sebagai jari-jari. Nah di sini didefinisikan bahwa gamanya sekarang tadi kan, istilahnya setengah rho GH kali R gitu ya, tapi sekarang itu ada cos tetanya kalau misalnya kita menganggap, sudut kontaknya nggak bisa diabaikan gitu ya. Nah, kita lihat di sini hilang-hilang ya. Iya. Oke. Nah, kita lihat yang tadi ya, di sini ada pipa dicelupkan ke dalam liquid, misalkan air, kemudian dia naik gitu ya, airnya, kemudian ini ada H-nya gitu, kemudian pipanya punya radius tertentu, begitu. Nah, kemudian, kita akan menghitung atau, eee, apa ya, apa sih namanya ya? Kalau bahasa Inggrisnya include, mmm, menimbang, mempertimbangkan gaya-gaya apa sih yang kerja gitu ya ketika si air itu naik, terus tiba-tiba dia berhenti gitu kan. Kan ada saatnya dia berhenti, nggak naik lagi kan. Nah, jadi di sini, kita akan lihat pertama itu adalah ini. Ini adalah, konsep dari tegangan permukaan. Eee, tolong difokuskan ya. Saya akan, menghitung gaya akibat tegangan permukaan. Kalau saya rumuskan sebelumnya, gaya itu akan sebanding dengan, apa itu, lapisan gitu ya, panjang lapisan, ya kan. Nah, tapi di sini Anda lihat ya, lapisannya teh cuman satu kalau sekarang itu, nggak kayak lapisan sabun tadi yang ada 2 ya. Kenapa? Karena kan bawahnya air, atasnya udara, cuman satu lapisnya kalau kalau kayak gini. Jadi sebanding dengan L-nya jadinya cuman satu aja. Jadi bukan 2 L kayak si sabun tadi. Nah, sekarang kita tinggal memikirkan, terus ini L-nya gimana ngukurnya? Nah, kalau bentuknya kapiler gitu ya, si panjang garisnya itu dihitungnya, keliling lingkaran dari si kapilernya. Jadi, taruhlah saya tuliskan, sebentar ya, sebanding itu gini ya harusnya ya, ini ya, koreksi kalau misalnya saya salah, 2 VR gitu. Nah, kalau saya sebandingkan, F-nya sama dengan gamma dikali 2 VR, gitu ya. Ini adalah gaya yang bekerja akibat tegangan permukaan. Nah, tapi
Ada juga yang misalkan, gaya yang apa istilahnya, terjadi begitu ya, akibat kanan gitu ya. Misalkan di sini, mmm, bentar ya saya mikir dulu, P sama dengan F/A ya? Berarti F sama dengan P kali A gitu ya. P-nya itu adalah rho GH, A-nya itu adalah luas lingkaran PR kuadrat gitu ya. Nah, jadi yang gaya tadi satu yang tegangan permukaan, ini yang karena tekanan gitu ya. Jadi ini, nah kalau misalkan dia nggak naik lagi airnya, berarti si gayanya udah seimbang. Jadi F1 sama dengan F2 gitu ya. Jadi misalkan di sini gitu ya. Jadi 2 pi R gamma sama dengan VR kuadrat rho GH gitu ya. Terus ininya gini, ini coret, ini tinggal 1 R-nya. Jadi kita punya gamanya itu adalah setengah rho GH dikali R. Ini. Itu kalau sudutnya diabaikan. Tetapi kalau misalkan meniskusnya kita nggak abaikan, misalnya karena, oh ini kayak terlalu kelihatan banget ini mah tetanya bisa diukur gitu ya. Nah, berarti kita di sini, punya nilai teta gitu ya, kalau misalnya seperti itu, ya kita harus menghitungkan cos tetanya di sini, begitu ya. Nah, eee, kenapa yang diambilnya cos theta, karena kan kita ngambilnya yang di sini ya, yang arah vertikal, jadi kan cos tetanya ya. Jadi sekarang kita punya nilainya seperti ini, gitu ya. Jadi gamma sama dengan setengah rho GH kali R dibagi cos theta. Nah, misalkan ini ada contoh ya, tegangan permukaan air pada 20 derajat Celcius adalah sekian, kemudian ini ada densitasnya sekian gitu ya. Kemudian diasumsikan di sini sudut kontaknya itu 0, jadi diabaikan gitu ya karena kan cos 0-nya 1 ya. Kemudian Anda diminta menghitung gitu ya, kenaikan airnya akan berapa di suhu 20 derajat Celcius kalau misalkan pipa yang dipakai untuk yang dicelupkan ke air itu pertama jari-jarinya 1 mm. Kemudian yang satu laginya itu 10 pangkat minus 3 sentimeter. Nah, silahkan di, dicoba dihitung pakai rumus yang tadi, begitu ya. Di sini berarti yang harus diperhitungkan adalah satuan ya. Eee, Jangan lupa isi presensi ya. Terus kalau misalnya bermasalah dengan web akademiknya nanti tolong infokan ke saya ya. Karena kalau saya tuh kadang bisa login, kadang enggak. Oke, kita balik lagi ke sini. Ada yang sudah. Biasanya suka ada yang kayak, oh cepet banget gitu ya. Yes, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Tadi kita punya data ya, masing-masing begitu ya, dan, kita tahu rumusnya. Di sini gamma sama dengan setengah rho GH dikali R, begitu ya. Jadi di sini kita bisa menghitung H-nya. H itu adalah kenaikan air dari permukaannya gitu ya. Nah, ini bisa dihitungkan H-nya 2 dikali gamma. Ini. Kemudian, dibagi R. R-nya 1 mili. Kemudian rho, oh itu 0,998 tapi diganti ke kilogram per meter kubik ya. Kemudian gravitasi 9,8 ya. Ini berarti ya 1,5 senti begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan R-nya sekarang 10 pangkat minus 3 senti, jadi lebih kecil lagi pipa kapilernya. Di sini juga kita bisa hitungkan begitu ya. 2 dikali gamma. Ini simbolnya jadi hilang-hilang. Ini sentimeter ke meter, kemudian ini diganti. Oke. Nah, ini jadi kita punya kenaikannya itu 1,5 meter. Jadi bisa Anda bayangkan kalau pipa kapiler yang dipakainya itu semakin kecil, itu airnya naiknya semakin tinggi begitu ya. Jadi di sini ketika, radiusnya itu 10⁻³ sentimeter, airnya naik sejauh 1,5 meter. Tetapi ketika pipa kapilernya radiusnya lebih besar, jadi di sini 1 milimeter, dia naiknya itu 1,5 sentimeter, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi, sekarang bentuknya, bentuk U tubnya. Jadi kalau misalkan tadi bentuknya pipa biasa 1 begitu ya, kemudian kalau misalnya sekarang bentuknya U, nah di sini radiusnya beda jari-jarinya. Jadi, di sini misalkan yang satu itu 0,05, yang satu itu 0,1 gitu ya. Nah kemudian ada misalkan liquid dengan densitas begitu ya, di masukkan ke dalam tubnya begitu. Nah kemudian, misalkan saya gambarkan gitu ya kurang lebihnya. Ini ya. Ini radiusnya misalnya 0,05 sentimeter, ini 0,1 sentimeter gitu ya. Kemudian ada, densitasnya tinggi di pipa yang lebih kecil itu 2,2 sentimeter lebih tinggi ya, misalkan ini, sini gitu ya. Kan tadi kan kita tahu kalau pipanya kecil itu kan airnya makin tinggi ya. Nah, ini selisihnya, perbedaannya itu 2,2 sentimeter. Kemudian di sini, diasumsikan tetanya itu 0, jadi cos tetanya 1. Kemudian Anda diminta menghitung berapa tegangan permukaan dari liquid tersebut, gitu ya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa gamma itu adalah setengah rho GH dikali R dibagi cos theta ya, karena cos tetanya 1 ya dari sudut 0. Jadi misalnya kita punya setengah rho GH R. Kemudian H-nya sendiri itu sama dengan 2 gamma dibagi rho G kali R. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita tahu adalah delta H-nya, bukan H-nya. Jadi yang kita tahu adalah
delta H. Nah, delta H itu adalah H1 dikurangi H2 kan ya. H1-nya dari yang sini, dari yang pipa yang kecil. Ini R2 ya. Nah, jadi kita bisa masukkan kan berarti 2 gamma rho G R1 dikurangi 2 gamma rho 2 ya. Gamanya kan sama karena zatnya kan sama gitu ya. Ini misalnya bisa kita sederhanakan penulisannya. Jadi kita punya 2 gamma itu ya dibagi rho G kemudian 1 per R1 dikurangi 1 per R2 gitu ya. Itu adalah delta H. Nah, sehingga gamanya sendiri itu adalah delta H dikali rho kali G dibagi 2 ini ya di 1 per R1 dikurangi 1 per R2 gitu ya. Sama dengan ya berapa gitu ya. Itu adalah nilai dari gamanya ya, bisa Anda hitung. Ya, saya kira kalau masalah menghitung itu kan tinggal kefamiliaran Anda dengan kalkulator aja ya. Yang penting itu kayak konsepnya gitu ya, Anda tahu rumus yang digunakan yang mana, Anda tahu dari mana datang rumusnya seperti itu gitu. Oke, kalau di sini nilainya 0,086 Newton per meter. Nah, selanjutnya ini ada metode cincin Dunoy gitu ya. Jadi misalkan gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin dari permukaan atau antar muka. Jadi kalau misalkan ini adalah air misalnya ya, terus cincin Dunoynya dia kan bulat ya, dicelupkan gitu ya. Terus misalnya kayak ditarik ke atas gitu ya. Nanti kan airnya kayak ketarik gitu ya sampai dia putus. Nah, itu di record datanya. Tapi kalau misalkan yang dicari itu antar muka seperti ini misalnya. Nanti si cincinnya di sini ya, dimasukkan. Ini misalnya seperti ini gitu ya. Ditarik ya gitu ya. Misalkan di sini nih ada minyak sama air begitu ya. Densitas minyak lebih besar jadi dia di bawah posisinya, kemudian si cincinnya diletakkan sedikit di bawah permukaan air terus nanti kayak ditarik begitu ya sampai dia lepas pecah gitu ya. Nah, nanti dia dihitungkan ya gamanya itu sama dengan beta F dibagi 4 pi R. R-nya itu jari-jari rata-rata cincin. Kemudian betanya sendiri itu faktor koreksi, jadi itu ya akan tergantung pada alatnya begitu. Ini kalau misalnya yang permukaan ya. Jadi misalnya si cincinnya ini yang bulat ini gitu ya. Kemudian dia dicelupkan nih di permukaan ininya, sedikit di bawah permukaan liquidnya. Kemudian ditarik gitu ya. Nah, pas ditarik itu kan ada lapisan dari liquid yang ke bawah ya, sampai dia putus berapa. Nah, itu yang dicatat datanya gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di sini. Nah, di sini ada tensiometer Dunoy gitu ya. Nah, di sini ada petri dish untuk tempat sampel liquidnya. Kemudian di sini ada cincin Dunoy-nya. Kemudian di sini ada kaca untuk lihat levelingnya begitu ya. Kemudian di sini dial yang digunakan untuk mengadjust gaya sama yang ini juga ya. Nah, nah, di sini kita akan melihat levelingnya begitu ya ketika kita menurunkan atau menaikkan si petri dish ya. Kalau misalkan ini kan si cincinnya udah dicelupkan di zat cairnya ya.
zat cairnya. Kemudian yang tangan sebelah sini itu menarik si, petri dish-nya ke bawah, kemudian yang ini meng-adjust gaya, kemudian di-levelingnya di sini, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ya, kalau di sini kan yang diturunkan itu petri dish-nya ya. Ada juga yang kebalikannya gitu. Jadi kayak yang cincinnya yang ditarik, itu sebenarnya ya tergantung setting dari alatnya sih. Nah, kalau misalnya ini yang ditarik itu adalah petri dish, dia menjauhi dari cincin, berarti nanti kan cincinnya sebetulnya makin ke atas permukaan gitu ya. Kemudian ini, mengubah gaya gitu ya. Berapa sih gaya yang diperlukan untuk si menariknya itu, begitu ya, menarik si lapisan airnya, begitu. Sampai di sini diputar ke bawah gitu ya, yang ini, sambil terus di-adjust gitu ya. Nah, kita levelingnya yang di sini ya, sambil dicek, gitu. Nah, di sini udah mau pecah gitu ya, jadi makin hati-hati gitu ya. Eee, ininya harus lebih pelan, kemudian ini juga adjustment-nya juga harus, hati-hati juga, begitu ya. Nah, di sini diturunkan lebih jauh, kemudian dial-nya di-adjust lagi, kemudian ini juga diturunkan lagi, petri dish-nya. Ini hampir, keangkat lapisannya ya. Nah, sekarang sudah pecah, begitu ya. Nah, di sini kita akan me-record gitu ya, dyne-nya berapa gitu ya, kemudian, nanti di-record kalau misalnya sudah tahu berapa beta dan seterusnya gitu ya, itu bisa dihitungkan jadinya gamanya berapa. Eee, itu juga yang dilakukan di laboratorium gitu ya, yang praktikum, tapi mungkin sekarang karena online jadi Anda, melihat video juga begitu ya. Nah, selanjutnya ini tentang penyebaran atau spreading gitu ya. Jadi, kerja adhesi antara 2 cairan tak saling campur itu sebanding dengan kerja yang diperlukan untuk memisahkan unit area dari antarmuka cairan-cairan dan membentuk 2 antarmuka cairan udara terpisah. Jadi kalau kita, bayangkan gitu ya, misalkan di sini ada 2 cairan tak saling campur. Nah, sebelum kita membahas persamaan Dupre-nya gitu ya, Anda sendiri sebagai seorang saintis begitu ya, orang kimia, Anda itu harus bisa juga memprediksikan. Misalnya Anda punya 2 botol senyawa, yang satu senyawanya apa, yang satu senyawanya apa. Sebelum Anda betul-betul mencampurkan senyawanya secara real, Anda harus bisa memprediksikan apakah kedua senyawa itu akan bercampur atau tidak. Nah, itu pengetahuan yang sangat basic sekali begitu ya, sebagai seorang kimia Anda harus bisa memprediksikan seperti itu gitu ya. Bagaimana, memprediksikannya? Ingat bahwa 2 liquid itu, nah kalau di liquid kan kita lagi bahas liquid ya, akan bercampur kalau, liquid misalnya liquid A dan B ya, kalau liquid A dan B itu bisa berinteraksi, di mana interaksi A dan B itu dapat mengatasi interaksi A, jadi interaksi antar A, dan juga bisa mengatasi interaksi antar B gitu. Karena apa? Karena misalkan ada liquid A ya, misalnya ada liquid A, kan di dalam liquid A ini kan ada interaksi intermolekuler antar A kan, kemudian ada liquid B, ini juga ada interaksi antar molekul B kan. Nah, kalau A dan B itu ingin bercampur, artinya A dan B ini harus bisa berinteraksi, di mana interaksinya itu bisa mengatasi interaksi ini dan ini gitu. Karena apa? Karena ini harus putus kan? Ini juga harus putus. Kalau udah putus baru dia bisa berinteraksi antara A dan B. Nah, apa maksudnya misalnya si A dan B itu bisa berinteraksi? Nah, misalkan ya, misalkan air sama etanol. Air itu kan yang paling tingginya ikatan hidrogen, etanol juga sama ikatan hidrogen. Jadi kalau misalnya air sama etanol itu dicampurkan,
itu kemungkinan bisa bercampur. Mengapa? Karena air sama etanolnya itu bisa berikatan hidrogen juga. Jadi ikatan yang barunya, interaksi yang barunya itu bisa mengimbangi, harusnya sih lebih tinggi ya, lebih oke. Bisa mengimbangi, intermolekuler dari zat murni masing-masing, gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan air dengan pentana misalnya? Kalau pentana kan, ya 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini paling besarnya apa? Dispersi London kan ya. Kalau misalkan air gitu ya, eh, kok bisa kalau misalnya air gitu, air kan ikatan hidrogen kan ya. Jadi kalau misalkan pentana ini mau bercampur dengan H2O, artinya ikatan intermolekuler antar H2O harus putus. Ikatan hidrogen antar air harus putus. Kemudian ikatan interaksi dispersi London antar pentana harus putus. Terus setelah putus, mereka ketemu, pentana sama air, itu bisa menawarkan apa gitu ya. Nah, sekarang masalahnya kalau pentana sama air mah jauh pisan gitu ya. Pentananya cuma bisa dispersi London, air itu dispersi London punya, dipol-dipol punya, ikatan hidrogen punya. Jadi eh, ikatan yang ditawarkan oleh pentana itu kayak terlalu lemah lah gitu ya. Karena dia si pentananya nawarinnya cuma dispersi London, airnya paling tingginya ikatan hidrogen. Jadi kata air no, ya kata air no, nggak bisa, ya dia ikatan intermolekuler antar air itu ikatan hidrogen. Si pentana cuma nawarin dispersi London, jadi nggak bisa. Mereka tidak akan bercampur ya, tidak menyukai satu sama lain, jadi nggak bercampur. Nah, misalkan kita gambarkanlah sebagai A dan B ini. Jadi si A dan B ini merupakan misalkan liquid yang tidak saling campur. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memisahkan unit areanya dari antar mukanya gitu ya. Nah, sekarang dipisah nih. Misalkan kan di sini kan ada antar muka ya. Kalau dia ada antar muka itu kan ada gamanya juga, ada tegangan antar muka. Jadi kayak kita punya surface tension itu ya, tegangan permukaan, kita juga punya interface tension juga kan antar muka gitu ya. Nah, misalnya di antar muka ini kita punya gamma AB. Terus misalnya kita mau kayak dipisahin nih A dan B-nya gitu ya. Ini misalnya seolah-olah seperti ini, ada liquid A, ada liquid B, terus kayak ada udara gitu ya. Nah, masing-masing ini kan, masing-masing liquid ini punya gamma ya. Maksudnya kayak ada gamma A, ada gamma B kan, karena kan sekarang A-nya itu misalnya terekspos, ini skematik ya, A-nya terekspos ke udara, B-nya juga terekspos ke udara. Nah, kalau berdasarkan Dupre, gitu ya, dia mendefinisikan WA. WA itu adalah kerja adhesi, gitu ya. Kerja adhesinya ini untuk dua cairan tak saling campur, itu katanya akan sebanding dengan kerja yang diperlukan untuk memisahkan unit area dari antarmuka, membentuk dua antarmuka cairan yang terpisah, dan dia mengaitkan dengan tegangan permukaan. Katanya kerja adhesi itu gamma A ditambah gamma B dikurangi gamma AB. Jadi total tegangan permukaan masing-masing A dan B dikurangi tegangan antar muka AB. Gitu ya. Nah, kemudian kalau zatnya sama, misalnya zat A saja, berarti itu kerja kohesi gitu ya. Kalau kerja kohesi misalnya diibaratkan gitu ya, dia seolah misalkan split jadi dua gitu ya, tapi dianya punya gamma A sama gamma A aja begitu ya. Nah, kemudian penyebaran cairan di atas cairan lain ya, jadi spreading dari suatu cairan di atas cairan yang lain, misalkan ada minyak di atas permukaan air, kemudian dia nggak larut gitu ya. Misalkan dia bisa tidak menyebar gitu ya. Kemudian misalkan ini seharusnya nomor 2, nomor 3 ya. Kemudian misalkan dia menyebar terus kayak membentuk suatu lapisan tipis begitu ya. Kemudian kalau kita lihat misalkan yang kayak pelangi gitu, warna-warni gitu. Misalkan mungkin Anda pernah ya kayak ada tetesan minyak di atas air terus kayak ada kayak apa istilahnya warna-warni gitu ya. Nah, di sini
seolah-olah misalkan dia membentuk suatu lapisan dupleks di atas air, begitu ya. Kemudian, si lapisan dupleks ini dianggap berupa lapisan yang cukup tebal untuk 2 antarmukanya, misalnya liquid lapisan sama lapisan air. Jadi misalnya, eee, liquid, lapisan, kemudian di sini air gitu ya, lapisan air gitu ya. Kemudian sebentar ya, ini harusnya salah ya, harusnya airnya di bawah. Nah, kemudian, eee, bisa juga misalkan dia menyebarnya betul-betul sebagai lapisan tunggal monolayer gitu ya, di mana kelebihan minyaknya itu membentuk lensa yang berada dalam keseimbangan. Misalkan seperti ini ya. Nah kalau misalkan yang ini yang tidak menyebar, jadi kalau tidak menyebar itu betul-betul mengumpul sendiri gitu ya, sebagai suatu klaster sendiri gitu ya. Misalkan di situ si minyaknya ada misalkan di sini air, water gitu ya. Kemudian ini ada oil, si minyaknya itu ada di atas permukaan airnya, tapi dia tidak menyebar, jadi membentuk klaster sendiri. Nah di sini, ini kan antara minyak dengan air, itu ada tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka oil water yang ini. Kemudian yang sebelah sini sendiri itu adalah, tegangan antarmuka antara air dengan udara ya, air water, maksudnya ya berarti kayak tegangan permukaan air aja begitu ya. Kemudian yang di sini sendiri yang di permukaan minyak, itu juga minyaknya kan terekspos ke udara ya, jadi seperti tegangan permukaan minyak aja begitu. Nah di sini, kalau kita, tuliskan itu sebagai antarmuka, yaitu berarti tegangan antarmuka minyak udara, jadi oil, air. Nah kalau misalkan, eee, zatnya itu menyebar, misalnya contohnya di sini ada N-heksanol begitu ya. Jadi misalkan di sini, eee, N-heksanolnya ini ada yang membentuk misalnya dia membentuk klaster seperti ini ya, tapi ada juga yang kayak menyebar gitu. Kalau dia nggak membentuk yang ini, tapi cuman kayak di atas kayak gini, itu seolah-olah monolayer gitu ya, tapi kalau misalnya ini kan kayak campuran ya. Nah di sini misalkan si heksanolnya ini berorientasi yang, heksannya yang CH-CH-nya itu ke udara ya karena nonpolar kan. Kemudian yang OH dari heksanolnya itu berinteraksi dengan air. Jadi misalkan direpresentasikan seperti ini. Kemudian, misalkan di sini ada juga yang masuk fasa ruah gitu ya, tapi ini kebanyakan dia misalnya berada di permukaan air dulu gitu ya. Nah di sini, eee, ini sebetulnya akan mirip untuk nanti yang, surfaktan begitu ya. Jadi dia prinsipnya ya seperti keseimbangan. Jadi ada yang memang masuk ke fasa ruah, ada yang memang berada di permukaan, ya. Nah kemudian, Harkins itu mendefinisikan istilah koefisien penyebaran awal, di sini maaf, didefinisikan sebagai, misalkan gamma water air dikurangi, total dari gamma oil air dengan gamma oil water. Nah, kalau misalkan si persamaan Harkins ini digabung dengan persamaan Dupre, jadi kita akan punya kaitan antara S begitu ya, dengan kerja adhesi dan kohesi. Jadi di sini misalkan S itu adalah koefisien penyebaran, itu dihitungkan dari WOW, jadi kerja oil water gitu ya, untuk adhesi, kemudian dikurangi 2 gamma oil air. Yang, 2 gamma oil air-nya itu kan sebetulnya, kerja kohesi gitu ya. Jadi koefisien penyebaran itu adalah misalkan, eee, kerja dari adhesi dikurangi kerja dari kohesi. Nah, kalau misalkan diuraikan atau kita pakai yang, apa istilahnya yang ini gitu ya, rumus yang ini, kita misalkan mau menghitung nih berapa sih S-nya gitu ya. Nah, misalnya ini gitu ya.
Misalnya kita hitung di sini N heksadekan, terus kita mau menghitung berapa sih koefisien penyebarannya kalau misalnya dihitung pakai persamaan Harkins. Nah, di sini kita hitung, gamma, water air, jadi tegangan permukaan air gitu ya, air murni maksudnya berarti. Kemudian dikurangi, eee, gamma oil air, maksudnya oilnya itu heksadekan ya. Jadi ini gamma antara heksadekan gitu ya, kan kalau dengan air itu kan berarti kan sebetulnya kayak tegangan permukaan si heksadekan aja. Terus ditambah dengan tegangan antar muka oil water. Jadi kalau dalam hal ini tegangan antar muka heksadekan dengan air. Kemudian dihitung nilainya itu minus 9,3 gitu ya. Kemudian ini ada oktana, ada oktanol, ini masing-masing hasilnya. Nah, ini ada maknanya dari si koefisien penyebaran ini. Jadi misalkan kalau dia nilainya negatif, gitu ya, misalnya ini heksadekan begitu ya, berarti 16 gitu ya C-nya, dia negatif. Dia bahkan kayak, nggak mau, berinteraksi dengan air. Jadi dia tidak akan menyebar di permukaan air, dia akan membentuk klaster sendiri gitu ya. Kemudian bandingkan misalnya dengan oktana gitu ya. Kalau oktana itu positif, tapi positifnya kecil gitu ya, 0,2. Artinya apa? Bisa sih nyebar di permukaan air, tapi kalau airnya air murni, jadi nggak ada zat apa gitu di airnya, baru bisa si oktananya itu, spreading gitu ya. Tapi ini juga kan positifnya sangat kecil ya, positif 0,2. Sekarang kita bandingkan dengan oktanol. Kalau oktanol di sini perhitungan S-nya itu sangat positif begitu ya. Jadi dia itu si oktanol itu akan menyebar di permukaan air. Mau airnya itu murni, apalagi murni dia bisa menyebar gitu ya. Kalaupun airnya mengandung entahlah kontaminasi apa juga, pokoknya oktanol mah masih bisa lah nongkrong di permukaan air menyebar gitu ya. Dari informasi S ini kita bisa memprediksikan, sifat ya. Terus pertanyaannya, "Bu, ngapain sih kita harus capek-capek ngitungin S?" Gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang mah kita lagi kuliah gitu ya, hanya menginikan teori gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti Anda bekerja di industri yang, bisnisnya itu misalkan, eee, misalnya di industri coating ya, misalnya coating, waterproof misalnya, atau coating apa, misalnya jendela waterproof atau kaca helm depan waterproof misalnya ya, supaya yang kalau misalnya Anda, naik motor pakai helm, hujan itu yang pas depannya, bagian matanya itu kayak celing banget, nggak disukai sama air gitu. Jadi kalau ada misalkan hujan nempel ke kaca depan helmnya, itu dia nggak nempel sama sekali gitu ya. Kenapa? Karena misalkan koefisien penyebaran air di permukaan kaca depannya itu sangat negatif gitu ya, dia bahkan nggak bisa ngapa-ngapain si airnya. Misalnya seperti itu ya, jadi, ya intinya sih kalau di kuliah mah kan kita diberi pengetahuan dasar ya, yang disinyalir itu merupakan, fondasi Anda kalau misalkan nanti menemukan kasus seperti itu. Jadi kayak nggak nge banget gitu ya. Jadi misalnya nggak kayak kayaknya nggak Anda tuh nggak wondering, "Gimana kita tahu kalau misalnya ini tuh zatnya mau nempel atau enggak? Terus kita gimana, ngapain, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihitung?" Gitu. Nah, jangan sampai kayak banget kayak gitu. Setidaknya kayak, "Oh, Anda tahu nih bisa pakai, persamaan Harkins," gitu ya, kalau misalnya ingin mengetahui, koefisien penyebaran gitu ya. Misalnya Anda kerja di industri cat gitu ya. Terus misalnya kan cat itu kan harus betul-betul nempel ya di permukaan apa, rangka besinya misalnya. Berarti kan itu betul-betul harus kayak, nggak mengklaster kan. Kalau menyebar tuh bener-bener kayak nempel gitu ya. Misalnya seperti itu gitu ya. Bahkan kalau itu kan dasarnya ya, bahkan kayak misalkan kalau sekarang itu kan teknik kayak pengecatan mobil sendiri itu sangat, ini ya, sangat advance gitu ya. Saya tuh inget dulu ya,
ada teman saya yang project postdoc-nya itu, dia itu meneliti bahan untuk cat ya, jadi dia dapet project dari Ferrari. Salah satu projeknya itu adalah meneliti suatu zat yang, dia itu bisa kayak smart smart material gitu. Jadi dia bisa, mengingat memori. Maksudnya seperti apa, jadi misalkan, itu di desainnya itu untuk responsif terhadap suhu. Jadi misalnya kalau si catnya itu rusak gitu ya, misalnya si mobil Ferrari-nya kebentur naon gitu ya, jadi misalnya kayak kelupas atau apa gitu ya, itu tuh nanti kayak tinggal dipanasin terus catnya tuh kayak jadi bagus lagi gitu. Jadi sistemnya itu si materinya itu, kalau misalnya dia mengalami hentakan gitu ya, kalau misalkan nanti dia, apa istilahnya, dipanasin itu, dia akan kembali ke struktur semula. Nah, teman saya tuh projeknya kayak gitu ya, dari Ferrari dulu itu ya. Itu ya kerjaannya dia kayak mensintesis polimer gitu ya, terus dia kayak memilih kayak gugus fungsi apa yang bisa kayak ngebuka, menutup ngebuka, menutup tergantung pada suhu. Terus udah gitu, itu kan harus dites pakai FTIR ya si gugusnya itu, tapi, harus suhunya tertentu gitu kan. Jadi si FTIR-nya dimodif gitu ya, jadi FTIR-nya bisa, eee mengukurnya itu kayak di suhu yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau kita mah di lab ya, FTI ini suhu ruang kan, nah suhu ruangnya sabaraha ya pokoknya segitu gitu suhu ruangnya. Nah kalau dia kan perlu perlu suhu tertentu tuh, jadi misalnya suhu 60, 80 jadi kayak dimodif gitu ya. Harapannya ya itu misalnya kayak kalau catnya rusak atau apa tuh tinggal kayak dipanasin terus dia kayak bagus lagi gitu. Nah hal kayak gitu tuh kan yang itu kan sudah kayak, lebih kompleks ya maksudnya, tapi harapannya ya intinya kan Anda juga pas misalnya mendesain materialnya, Anda juga harus ingat kan si materialnya itu harus juga bisa nempel, di permukaan rangka mobilnya misalnya. Kemudian nanti juga dia bisa harus juga bercampur dengan, komponen-komponen lain di dalam campuran, minyaknya gitu ya kan, nggak cuman polimernya aja gitu ya. Nah si apa istilahnya, salah satu materi di dinamika yang bagian kimia permukaan, pencampuran, koloid itu nanti ya kaitannya dengan industri-industri seperti itu, gitu ya. Nah, kita lanjutkan, di sini selanjutnya adalah, sudut kontak dan wetting atau pembasahan ya. Nah, di sini wetting itu adalah penggantian suatu fluida pada suatu permukaan oleh fluida yang lain. Nah, di sini, wetting yang terjadi pada gas, misalnya udara gitu ya, kalau kalau kita misalnya, anggap kita mau me-replace udara gitu ya. Maksudnya apa? Misalnya kayak kita punya dinding, dinding itu, di atas dinding itu kan udara gitu ya, terus kita mau mengganti udara dengan cat gitu lah, kayak gitulah contohnya ya, maksudnya kayak, pembasahannya seperti itu gitu ya. Nah di sini si udaranya itu mau diganti oleh suatu liquid pada suatu permukaan padatan. Nah misalnya tadi seperti cat, atau misalnya kita punya kertas gitu ya, kertasnya bentuknya padatan, tapi di atas kertas itu ada udara. Terus misalnya Anda ingin mengganti udara dengan tinta dari cat. Terus kalau Anda mikir, "Oh, kenapa kita kayak harus kayak ribet-ribet gitu mikirnya?" Gitu ya, apa istilahnya, bahwa kita tuh harus menskematikan misalnya, oh itu ada kertas, ada di atas kertas itu ada udara, terus nanti kita mau udara dengan misalkan si senyawa tintanya gitu ya, bahan tintanya kok kayaknya ribet banget gitu. Ya kalau kita nggak kerja di industri tinta ya, kita kan nganggapnya kan udah jadi tintanya, tintanya udah nempel, udah bisa nempel tinggal beli. Tapi kalau misalnya Anda kerjanya di industri tinta dan Anda harus mikir ya, gimana itu caranya menempelkan tinta di atas kertas, nah baru Anda mungkin nangis-nangis gitu ya, "Aduh saya harus gimana ya mikirinnya supaya si bahan ini bisa nempel," gitu. Nah seperti itu. Jadi hal-hal, apa ya, kita sebutnya itu kan penalaran ya. Jadi bagaimana Anda mem-breakdown suatu masalah itu menjadi komponen-komponennya. Jadi Anda misalkan, oh tujuannya mau menempelkan tinta di atas kertas. Kemudian Anda skematikan di atas kertas tuh ada apa sih gitu. Nah, salah satu keuntungan orang yang punya ilmu pengetahuan itu kan Anda tahu di atas kertas itu ada udara, itu kan udara tuh apa sih komponennya, misalnya nitrogen, oksigen, CO2 dan sebagainya gitu. Beda dengan misalnya orang awam yang, ya pokoknya kertas lah gitu.
nggak mau ribet tuh gimana gitu. Nah, tapi kan kalau Anda punya ilmu pengetahuan, Anda analisis tuh, oh di atas ada udara, densitasnya sekian, bla bla bla. Terus Anda mau menempelkan zat ini, bla 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 gitu ya. Jadi, ya kita nggak sampai harus betul-betul menguasai industri tersebut, tetapi yang diharapkan itu sebetulnya, cara berpikirnya ya, penalarannya Anda kayak breakdown masalah, kemudian memahami gitu ya. Nah, kemudian, wetting agent itu adalah bahan aktif permukaan yang menunjang proses wetting, begitu ya. Karena kita kan pengen tadi kalau nempelin sesuatu misalnya di kertas, ya kan kita pengennya si zat itu nempelnya di kertas tuh. Dengan kata lain juga kan, eee, seolah-olah kita, mengasumsikan bahwa si zat tersebut memang menyukai permukaan kertas gitu. Terus pertanyaannya, "Boy, emang ada gitu zat yang nggak menyukai permukaan kertas?" Ya ada tuh. Ya kan, maksudnya Anda juga kan harus meneliti gitu ya, si kertasnya itu bahannya apa, misalnya, oh selulosa gitu ya, ada OH-OH gitu. Kan Anda juga bisa memprediksikan mana yang menyukai OH-OH selulosa, mana yang enggak. Belum lagi kalau kertasnya dikasih coating juga, coating apa? Misalnya coating antibakteri. Nah, Bu, emang ada ya yang kertas yang perlu coating bakteri ya? Ada aja ya, maksudnya industri apa ya, pasar itu nggak selalu kayak mass product as in daily use yang setiap orang pakai, ada yang pasar itu yang bentuknya itu, nike gitu ya, jadi kayak sebagian kecil lah gitu ya. Tapi sebagian kecil ini kan kalau misalnya belum ada yang merambah itu kan itu kayak jadi, industri juga ya, mestinya menghasilkan uang gitu ya. Kayak dulu itu ada tuh salah satu profesor yang ada di lab itu, dia bilang dia tuh cerita, jadi, eee, dia itu profesornya part-time profesor. Jadi mungkin kalau di kita mah, nggak ada ya istilah part-time, tapi di sana tuh ada, jadi dia itu misalnya, 3 hari di perusahaan, 2 hari di universitas atau sebaliknya 2 hari di perusahaan, 3 hari di universitas gitu. Jadi universitas punya, mahasiswa S3 gitu ya, dia ngebimbing, tapi dia juga di perusahaan aktif juga gitu. Terus dia kayak, wah patennya banyak ya kan nanti kerjanya di industri gitu ya. Terus dia cerita, eee, dia itu salah satu cita-citanya misalnya nanti kalau sudah retired gitu, dia ingin membentuk startup yang, melayani pasar yang tadi niche-nya itu kecil gitu. Karena mungkin dia juga kan berkaitan dengan investasi dana juga ya, kalau misalnya, ingin membangun industri yang pasarnya besar kan dananya juga besar. Tapi kalau misalkan, eee, pasarnya kecil tapi uangnya banyak kan nggak apa-apa juga gitu ya, karena profesor tersebut tuh kerjanya di biomedis ya, bidangnya itu biomedis, terus dia suka istilahnya kayak bercandanya gitu ya, bahwa bagian material yang fungsinya itu di biomedis itu uangnya besar sekali. Mengapa? Karena orang itu ingin hidup, orang itu ingin memperpanjang hidupnya. Jadi riset-riset yang mengembangkan material-material yang berkaitan dengan medis itu dananya besar sekali dan orang juga willing to pay. Jadi misalkan dia misalnya mengembangkan polimer, yang polimernya itu, bisa kayak jadi bahan tumpuan kalau misalkan orang patah tulang gitu ya, kemudian, si tulangnya tuh kayak disangga sama bahan polimernya. Nah, nanti si tulangnya kan misalnya tumbuh lagi di atas penyangga si polimernya itu. Nah, tapi kan polimer ini nggak boleh terus ada di dalam tubuh, misalnya maksimal 3 bulan dia udah harus kayak meluruh gitu ya. Nah, berarti kan dia bikin polimer, polimernya harus kompatibel dengan tubuh, kemudian dia bisa digunakan sebagai penyangga tulang, kemudian dalam 3 bulan dia harus luruh dari tubuh manusia, misalnya dia bikin polimer itu. Nah, itu kan kalau dijual mungkin nggak sampai kayak mass product yang gimana, tapi kan ada aja gitu dan itu harganya mahal juga. Kenapa? Ya karena kan cost produksinya juga tinggi karena dia nggak produksi besar-besaran gitu. Tapi orang tuh ya berani bayar. Kenapa? Ya karena itu berkaitan dengan kesehatan gitu ya, yang orang tuh willing to pay gitu ya. Nah, itu juga pasar-pasar gitu yang, ya kecil tapi kalau misalnya Anda punya knowledge di situ, itu bisa bisa menghasilkan uang begitu ya. Dan itu sesuatu yang baik juga dalam artian kita apa istilahnya, Anda berkontribusi gitu ya, mengembangkan ilmu pengetahuan Anda, kemudian menghasilkan produk yang istilahnya bermanfaat bagi masyarakat walaupun harganya mahal gitu ya. Ya maksudnya kayak dalam satu sisi kan kita juga
nggak apa-apa kan bayar mahal juga, kita menghargai effort, menghargai knowledge gitu ya, menghargai karya intelektual dari seseorang begitu, kemudian kita misalnya bayar mahal karena ya cuman dia yang bisa bikin misalnya, ya nggak apa-apa juga kan gitu ya. Tapi ya hal-hal seperti itu yang tentunya tiap orang tuh punya kayak visi sendiri ya. Ada yang misalnya visinya seperti itu. Jadi misalnya, dia pengen punya startup, pengen bikin material yang misalnya betul-betul menolong, bagian medis atau gimana gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini, jenis wetting-nya itu sendiri itu ada, penyebaran, kemudian ada adhesi, kemudian ada yang memang, dicelup gitu ya, betul-betul pindah pasarwah gitu ya. Nah, pertama yang bentuknya itu adalah penyebaran. Jadi di sini spreading wetting. Nah, di sini, suatu liquid yang menyentuh padatan itu akan segera menyebar untuk meningkatkan area antar muka padatan liquid dan liquid gas dan menurunkan area antar muka padatan gas. Jadi, misalkan saya punya nih padatan nih, di sini padatan gitu ya, kemudian di atasnya gas. Awalnya kan kayak gini ya padatannya. Kemudian misalkan saya teteskan suatu liquid, gitu ya, sudah liquid gini. Nah, misalkan si liquid ini menyebar, kalau dia menyebar itu kan kayak, antar muka antara si liquid dengan padatan itu akan makin besar, makin lebar. Kemudian, antar muka liquid dengan gas, dengan misalnya gas tuh, dengan gas lah, udara gitu ya, misalnya dengan udara juga akan semakin besar. Nah, berarti kan pertanyaannya lebih ke kondisi apa yang menyebabkan suatu liquid itu bisa menyebar di atas permukaan suatu padatan. Nah, kembali sebagai seorang kimia, ya, orang kimia, Anda harus melihat dari struktur, ya. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya nanti Anda menulis skripsi, kemudian di skripsinya nggak ada strukturnya, itu dipertanyakan kimianya ya. Jadi misalnya jangan kalau Anda menulis skripsi itu ya, yang namanya skripsi itu ya, pertama itu harus ditulis dengan bahasa layman. Bahasa layman itu adalah bahasa yang sederhana banget. Bahkan mungkin kalau orang sastra baca, skripsi Anda tuh masih ngeh lah, Anda tuh ngomongin apa. Itu yang paling oke-nya banget gitu ya. Jadi hindarilah istilah-istilah bahasa Inggris. Mungkin keren iya, tapi itu kan dokumennya bahasa Indonesia. Anda itu ada di ITB, ITB itu ada di Indonesia, bahasa resminya bahasa Indonesia. Jadi kalau ada bahasa Inggris, harus dipikirkan padanan bahasa Indonesianya gimana. Kalau misalnya bilangnya, "Tapi Bu, ini kan umum Bu, bahasa Inggrisnya kayak gini, masa mau di Indonesia kan?" Ya itu harus didiskusikan sama pembimbingnya ya, bahwa istilah-istilah tadi yang umum di dalam bahasa Inggris, itu harus dibahasa Indonesiakan gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda sebagai orang kimia itu kalau misalnya, saya perkenalkan, nggak tahu ya Anda pernah diperkenalkan dengan segitiga ini nggak? Jadi di sini tuh ada struktur, kemudian ada sifat, kemudian di sini aplikasi, gitu ya. Segitiganya boleh boleh bolak-balik ya, maksudnya bukan berarti aplikasi ada di atas, enggak gitu ya. Ini hanya representatif aja. Jadi, eee, kalau kita tahu struktur, kita bisa menganalisis, bisa kita tahu sifatnya apa. Kalau kita sudah tahu sifatnya apa, kita bisa, eee, memprediksikan aplikasinya apa. Atau Anda pengen aplikasi tertentu. Nah, kemudian kalau Anda ingin aplikasi tertentu, Anda pikirkan, kalau mau aplikasi ini sifatnya apa sih? Gini 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 gini. Kalau sifatnya kayak gini, strukturnya kayak gimana sih? Gini 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 gitu. Atau misalnya Anda pengen material sifat tertentu. Kemudian Anda pikirkan, oh strukturnya harus kayak gini, nanti bisa diaplikasikan. Jadi pokoknya si segitiga ini pokoknya saling berhubungan lah gitu ya. Nah, tapi kuncinya sebagai anak kimia itu struktur ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti nulis mau laporan misalnya, atau misalkan apa ya, Anda misalnya ikut lomba atau apa gitu ya, atau misalnya nanti yang untuk S1 Anda nulis skripsi, itu struktur kimia itu harus ada. Jadi ya kalau misalnya judul skripsi Anda misalkan, apa ya, kompleks bla 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 gitu ya, atau misalkan sintesis, zeolit apa syalala gitu ya, itu harus ada strukturnya, walaupun strukturnya itu hasil ngarang Anda gitu, itu tetap harus ada ya, karena apa?
Karena Anda sebagai autor itu harus memperlihatkan ide Anda itu strukturnya seperti apa. Mau itu salah atau gimana kan ada pembimbingnya ya, gunanya dosen pembimbing ya Anda nanyalah ke dosen pembimbingnya, didiskusikan gitu ya, strukturnya yang tepatnya seperti apa gitu ya, kemudian, baiknya gambarnya gimana, skematiknya, bla bla blanya itu didiskusikan. Nah, struktur itu sangat penting karena itu adalah kunci. Kalau Anda tahu strukturnya, itu bisa di-breakdown, sintesisnya kayak gimana, apa yang mau ditempelin duluan. Misalnya dulu ya, saya pernah, punya temen ya, yang dia itu mengindikan komputasi ya. Komputasinya itu dia membuat polimer multiblok. Kayak misalnya misalkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, misalnya begini gitu ya. Jadi, eee, meng mengkomputasikan polimer yang mengandung 5 blok yang berbeda. Dan dia komputasikan selama PhD-nya dia 4 tahun gitu ya, sampai nulis skripsinya gitu ya, sampai dia itu bisa menggambarkannya tuh kayak nanti 3 dimensinya kayak gimana, pokoknya keren banget lah. Jadi kayak terus kan kalau komputasi itu ya, warnanya tuh warna warna representatifnya kan warna-warni gitu ya. Terus saya tuh kayak suka ngelihatnya gitu, wah itu ada atom apa, warna apa, terus nanti kayak bentuknya kayak gimana, pokoknya bagus banget lah. Itu udah kayak seni banget gitu. Jadi pas lihat, oh bisa ya polimer 5 blok itu membentuk bentuk kayak gitu, gitu. Nah, terus kalau Anda bertanya, "Mau ngapain sih capek-capek?" Capek-capek mikirin misalnya polimer 5 blok dengan bentuk kayak gitu ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan aplikasi ya, misalnya tadi di biomedis atau di, elektronik gitu ya, ya banyak lah yang kayak gitu mah ya, apa istilahnya, aplikasinya. Nah, luluslah dia ya, terus di beberapa tahun setelahnya, di-hire lah PhD baru. Tugas PhD baru ini apa? Membuat si polimer ini ya. Jadi yang PhD tadi itu cuma mengkomputasikan, terus dia kayak, "Oh, ini hasil komputasinya kayak gini, nanti kalau misalkan dia, ada terjadi separasi tingkat mikro bentuknya seperti ini bisa diaplikasikan seperti ini, nanti bisa ditempelin apa di situ, syalala," gitu ya. Nah, si PhD yang baru ini, eee, mensintesis si polimer ini gitu ya. Nah, kan kalau strukturnya sudah jelas ya, strukturnya udah jelas kayak gimana, kan bisa di-breakdown nih, misalnya nempelin ini dulu, nanti baru ini, terus sampai yang terakhir gitu ya. Pertanyaannya kan lebih ke bisa nggak kayak gitu? Mmm, atau misalkan, oh di-breakdown dari tengah dulu, jadi sintesis yang ini, terus nanti digabung misalnya. Oh boleh aja gitu ya, pertanyaannya mana yang berhasil, Anda beruntungnya di tahap yang mana? Nah, si yang PhD baru ini pada saat, kalau kita tuh kan kalau di Groningen tuh ada kayak, biannual conference gitu ya untuk PhD student, terus kadang ada kayak annual, party, semacam party gitu ya, antara yang masih aktif dengan yang alumni misalnya. Nah, terus ketemu sama yang orang yang tadi mengkomputasikan gitu ya. Terus dia ceritakan, "Oh kamu ngerjain project saya yang dulu?" "Oh iya, gini-gini," gitu kan. Terus yang yang ngerjain komputasi itu ketawa-ketawa gini, "Hahaha, sabar ya kamu mensintesis polimer." Karena dia walaupun dia mengerjakan komputasi, dia tahu bahwa menempelkan 5 blok berbeda di satu polimer itu sangat sulit, gitu ya. Kalau dilihat gitu ya berdasarkan komputasi bagus gitu ya, bentuknya bisa gimana-gimana pokoknya, juara banget lah gitu. Tapi kalau udah ke wet lab itu ya nempelin itu, belum lagi kalau kita pengen berat molekul 1.000.000 gitu ya, itu kan misalnya bagi 5 200.000 ya, itu 200.000 tuh udah panjang banget, udah kayak susah banget gitu ya. Nah, tapi ya manusia itu adaptif ya. Ya walaupun jungkir balik ketika melakukan penelitian gitu, mungkin nanti juga Anda pas penelitian S1 mungkin ada yang jungkir balik juga kenapa nggak jadi-jadi begitu ya. Tapi ya manusia itu adaptif gitu ya, harus punya perseverance lah gitu ya, semangat ngerjainnya. Sampai si PhD yang baru itu dia berhasil. Saya aja ya yang ngelihat kayak produknya dia berhasil tuh yang subhanallah ya gitu, dia berhasil mensintesis polimer 5 blok gitu. Dan dia tuh bisa membuktikan yang tadi di komputasi itu yang bentuknya lucu-lucu gitu. Jadi kalau dilihat pakai SEM, kalau dilihat pakai TEM itu ya, itu bentuknya tuh bagus banget. Jadi misalnya kayak
itu sesuatu yang kalau menurut saya alam itu memberikan, apa ya istilahnya, estetik gitu ya. Jadi kayak, wah bisa ya gitu ya Polimer itu menata diri sampai misalnya ada pola seperti itu kayak batik gitu. Ada yang kayak batik bentuknya, ada yang misalnya bentuknya kayak heksagonal, itu teh polimer yang menata dirinya. Jadi secara termodinamika gitu ya, dia mencapai keadaan yang paling stabilnya, sampai dia tuh membentuk, di 3 dimensi tertentu gitu yang, wah keren banget kan itu gitu ya, dari polimer yang kayak kita gambarin tadi 5 blok, terus terbukti bentuknya kayak gitu, terus bisa ditempelin misalnya senyawa lain gitu ya, misalnya TiO2 untuk, aplikasi apa, elektronik atau misalkan, dijadikan berpori supaya bisa jadi membran, itu kan kayak keren banget gitu. Karena apa? Karena sekarang membrannya itu porinya sangat seragam. Kenapa sangat seragam? Karena dia dibentuk dari molekul yang menata diri, gitu ya. Itu kan untuk tahu bisa menata diri atau enggak kan Anda harus paham interaksi ya, interaksi intermolekuler gitu ya. Kemudian misalnya, ya untuk misalnya, nempel di suatu permukaan gitu ya, misalnya kayak tadi misalnya bisa kertas gitu ya, kemudian si liquidnya itu tinta gitu, kemudian Anda pengen si tintanya teh nyebar di sini gitu ya. Nah kan ini juga konsep-konsep kayak gini juga gitu ya. Oke kita lanjutkan, eee, ini kan ada panah-panah gitu ya. Nah saya harapkan Anda memahami konsepnya gitu ya. Jadi di sini kalau di sini ada persamaan Young, tapi maksudnya Anda kan harus tahu juga gimana cara ngitungnya. Jadi misalkan, taruhlah saya punya suatu padatan, kemudian saya dropkan liquid di sini, kemudian saya tarik sudut kontak di sini, ini adalah kalau padatannya misalnya hidrofilik ya, misalnya selulosa gitu ya. Kemudian di sini air saya dropkan, dia sudutnya, kurang dari 90 gitu ya, itu artinya si permukaan ini hidrofilik. Kenapa? Karena si airnya kan bisa nyebar, gitu ya. Jadi Anda juga bisa menggunakan data sudut kontak untuk mengetahui apakah sifat permukaan zat yang Anda sintesis misalnya, apakah dia hidrofilik atau hidrofobik. Gunanya untuk apa? Nah, tergantung kan kalau Anda misalnya bikin material pengennya hidrofil, ya berarti kan harus hidrofil. Gimana kalau misalnya Anda pengennya hidrofob? Kenapa pengen hidrofob? Karena Anda lagi mau bikin, bahan polimer untuk jas hujan misalnya atau untuk coating, kaca supaya air nggak nempel di situ, berarti kan harus hidrofob. Pas ditetesin air ternyata sudut kontaknya kurang dari 90 atau hidrofil, berarti kalau hidrofil kan nanti airnya nyebar nempel aja misalnya di permukaan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke rumusnya. Jadi misalkan di sini kan, saya tarik garis, kemudian saya ambil gitu ya, ininya, ini adalah theta. Nah, saya, inikan yang di sini ya, tetanya. Nah, di sini misalkan, ini kan liquid, ini padatan. Nah, kalau kita gambarkan yang ada di sini, nih, tegangan antar muka, ini kan berarti tegangan antar muka liquid dengan gas ya, dengan udara, tahu kan? Kemudian misalkan yang di sini, yang ini atau di sinilah gitu ya. Ini adalah antar muka antara solid dengan udara. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, atau saya, variabelkan di sini adalah gamma dari solid dengan gas, gitu ya. Nah, kemudian yang di sini, yang di sini, ini kan antar muka antara solid dengan liquid. Jadi misalnya saya tuliskan gamma solid liquid, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita, zoom daerah sini, itu ya, kan ini kayak segitiga aja kan ya. Ya misalnya saya ambil segitiga gitu, kayak gini. Ini theta gitu ya. Kalau misalkan saya mau merumuskan persamaan Young dari si theta itu, nah cos theta. Nah, gitu ya. Cos theta itu kan berarti kalau misalnya ini X, ini Y, ini R, berarti kan X per R ya. Gitu ya. Nah, X-nya sendiri kan di si yang horizontalnya itu ada dua nilai gitu ya. Yang ini ya, solid gas sama ada yang ini.
antarmuka solid liquid. Nah, jadi ya vektornya istilahnya dinetokkan begitu ya. Jadinya kita punya gamma solid gas dikurangi gamma solid liquid. Yang R-nya mana? Yang R-nya di sini nih. Ini kan yang bagian ini. Nah, kok ini kan yang liquid gas. Ya udah berarti gamma liquid gas gitu ya. Nah, berarti jadilah si persamaan ion yang ini gitu ya. Jadi saya harapkan begitu ya, selain Anda misalnya kan ada juga yang tipenya menghafal rumus. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Anda bisa hafal. Tapi kalau misalnya Anda juga bisa lebih paham dari mana rumus itu berasal. Jadi kalau misalnya Anda lupa pas ujian, Anda bisa menurunkan sendiri gitu ya rumusnya apa karena Anda paham begitu ya. Saya harapkan seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini yang sebelah kiri. Misalkan di sini ada liquid yang menyebar di atas permukaan suatu padatan, jadi kita sebut wetting padatan oleh suatu cairan. Di sini nilai cos θ-nya dari 0 sampai 1. Kemudian, jadi ini sudutnya kurang dari 90 ya. Kemudian kalau misalkan yang sebelah kanan itu bentuknya, ya misalnya bentuknya yang ini, ini agak lurus ya. Ini bentuknya gini, liquidnya. Lalu nanti misalnya ada gambarkan ini, terus ini theta gitu ya. Yang ini. Ya harusnya lebih bagus ya. Sebentar. Ya tapi kurang lebih gitulah. Ini ya. Gitu ya. Kemudian di sini theta. Nah, kemudian yang satu lagi gini. Kemudian bulat gini. Kemudian kita ambil kayak gini gitu ya. Nah, ini itu adalah theta. Nah, yang sebelah kanan itu yang θ-nya itu lebih dari 90 derajat di antara 90 dan 180 atau cos θ-nya minus 1 sampai 0 itu menandakan bahwa terjadi unwetting. Jadi tidak menyebar. Jadi si liquidnya nggak suka sama permukaannya gitu ya. Misalkan kalau permukaan ini hidrofobik, kemudian diteteskan air, nah itu bentuknya kayak gini. Airnya nggak mau berinteraksi dengan hidrofobik. Kenapa? Beda interaksi gitu ya, nggak sekelompok pokoknya. Dia nggak mau tahu, nggak mau berinteraksi. Jadi yang dilakukan oleh air adalah meminimalisasi kontak dengan si padatan hidrofobik tersebut. Jadi kayak kalau dia bisa bulat banget, dia akan bulat. Jadi kan itu akan tergantung seberapa si airnya nggak suka sama padatannya ya. Kalau kayak sangat hidrofobik padatannya, si airnya akan betul-betul bentuknya bulat. Ya, sampai ngagorolong kalau bahasa Sundanya. Jadi gini, bener-bener gini. Kalau sangat hidrofobik ya, jadi si air ini bener-bener nggak mau berinteraksi sama padatan hidrofobik. Jadi bener-bener bulat. Jadi kalau misalnya kita kayak ini kan horizontal ya, kalau kita kayak divertikalkan tuh ya airnya tuh rolling down gitu ya. Maksudnya jadi benar-benar yang Ida nggak suka. Nah itu diperlukan kalau misalnya tujuan Anda ingin membuat bahan waterproof misalnya, begitu ya. Jadi ini bagaimana Anda menggunakan sudut θ, ya informasi sudut kontak untuk mengetahui sifat dari padatannya, begitu. Nah, kemudian ada juga yang adhesional wetting. Jadi misalkan ada liquid, awalnya tidak bersentuhan dengan padatan, kemudian menyentuh padatan dan menempel di padatan tersebut. Kemudian di sini area liquid gasnya menurun gitu ya. Jadi lebih seneng si liquidnya sama si padatannya. Jadi benar-benar nempel gitu ya. Kemudian yang ketiga immersional wetting. Jadi ini misalnya ada solid awalnya tidak bersentuhan dengan liquid, kemudian dicelupkan secara keseluruhan ke dalam liquid tersebut, misalnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini area antarmuka dari liquid gasnya itu tetap begitu ya. Jadi misalkan ini ya liquid, ini kan berarti kan kayak liquid gas gitu ya, atau area liquid gas. Nah kalau misalnya si padatannya benar-benar ke dalam kan, ya berarti liquid gasnya areanya nggak berubah kan, nggak ada yang tertutupi sama padatannya. Nah kemudian selanjutnya di sini untuk yang surfaktan. Nah
Untuk surfaktan sendiri, ini kan bahasa Inggrisnya surfaktan ya. Ini, kurang lebihnya itu dari, surface active agent gitu ya, apa akronimnya lah gitu ya. Jadi, surfaktan ini merupakan molekul yang bersifat aktif permukaan. Apa sih aktif permukaan itu? Dia tuh surfaktan itu menyukai permukaan. Pokoknya di mana ada permukaan, maka si surfaktan itu akan menuju ke sana. Terus Anda mikir, bisa ya molekul itu punya awareness seperti itu? Kita sebut sebagai awareness, tapi maksudnya itu kan sebetulnya lebih ke sifat alami ya, sifat alami dari molekul itu begitu ya. Dia itu akan mencari suatu area di mana dia bisa survive di situ gitu ya. Kenapa di pasar ruah dia nggak suka? Karena pasar ruahnya itu terlalu berbeda dengan dia. Jadi kayak ngapain dia susah-susah berada di pasar ruah yang dia bahkan nggak bisa berinteraksi dengan molekul di pasar ruah. Terus asing lagi, misalnya pasar ruahnya ikatan hidrogen, dianya di spesies London. Kayak ngapain nyusahin diri sendiri, mendingan mencari antar muka gitu ya. Jadi kayak dia kayak bisa bernapas lega gitu ya, mendapatkan area yang dia familiar di situ, bisa berinteraksi di situ. Nah, itu ya salah satu sifat dari surfaktan gitu ya, menyukai permukaan. Jadi, contohnya apa gitu ya, contohnya molekul obat, kalau misalnya Anda pernah searching gitu ya, molekul-molekul obat itu, dia itu kan kayak misalnya molekulnya mungkin agak kompleks gitu ya, tapi secara overall itu kan ada area yang, polar ya, ada area yang non polar di molekul yang sama gitu ya. Artinya apa? Artinya molekul tersebut itu berpotensi sebagai surfaktan. Kenapa? Karena surfaktan itu ya salah satu cirinya itu punya area polar dan punya area non polar. Kalau masalah kayak ya kan kalau kita kan biasanya kayak gini ya direpresentasikannya. Ini ekornya hidrofob, kemudian ini kepalanya hidrofil. Jadi misalnya seolah-olah hidrofobnya kayak lebih panjang gitu ya. Tapi kan bisa aja misalnya sama panjang gitu ya, hidrofob sama hidrofilnya atau malah kebalikannya. Misalnya, hidrofilnya yang panjang, hidrofobnya yang sedikit. Nah itu ya, ya pokoknya kalau molekulnya punya kayak gitu, punya bagian hidrofob dan punya bagian hidrofil, itu berpotensi sebagai surfaktan. Artinya dia menyukai permukaan. Nah, kembali lagi ke obat. Misalnya Anda lihat nih, kalau Anda lagi sintesis obat atau jangan sintesis obat lah, Anda jadi supervisor. Anda jadi supervisor. Terus Anda misalkan diperlihatkan, oh ini nih ada obat baru nih, strukturnya kayak gini. Anda sebagai orang kimia ya, kalau Anda melihat struktur itu harus langsung kayak sling 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 gitu di otak Anda itu langsung memproses apa sifatnya, apa indikasinya, apa konsekuensinya. Jadi harus benar-benar Anda tuh mahir sekali gitu ya menganalisis sifat dari struktur. Karena apa? Karena yang membedakan orang kimia tuh di situ ya. Maksudnya, kalau misalnya Anda, membandingkan gitu ya, orang yang punya basic kimia dengan orang yang punya basic matematika misalnya, itu kan inherentnya, intuisinya itu berbeda, gitu ya. Misalnya kalau matematika misal ya, secara general ini ya, misalnya dia menghitung ya, jadi kayak cermat menghitung misalnya. Nah, Anda sebagai seorang, kimiawan, kimiawati gitu ya, Anda tuh harus sangat familiar dengan struktur ya. Jadi dari struktur aja Anda bisa meramalkan gitu ya, sifatnya kayak gimana. Misalnya Anda lihat nih, oh ini struktur obat kayak gini. Ada daerah hidrofil, ada daerah hidrofob. Terus Anda ingat, kan pernah belajar dinamika gitu ya. Oh, ini mah berpotensi sebagai surfaktan. Apa efeknya? Kalau surfaktan, menyukai antar muka. Terus Anda mikir kan, ini nanti obatnya dimakan atau cuman topikal aja kayak lihat di kulit gitu ya. Oh enggak, ini dimakan. Oh kalau dimakan kan Anda harus memikirkan ya, kalau di dalam tubuh manusia itu sangat banyak antar muka. Gimana coba antar muka? Kan misalnya kita anggap ya, darahnya itu sebagai liquidnya apa sarwa. Kan misalnya ada misalkan organ apa di situ ada membrannya. Ada misalkan nanti misalnya dinding pembuluh darah ada ya,
itu kan ada kayak antar muka antara liquid gitu ya, yang nempel misalnya kayak gini, misalnya ini darah-darah nih, misalnya di sini dinding sel lah atau apa gitu ya. Nah, si obat Anda itu kalau dia punya sifat sebagai surfaktan, itu punya potensi dia sukanya di dinding sini, di dinding sel, nempel aja di situ, dia nggak mau ngalir sama sama darahnya gitu ya. Jadi ketika misalkan Anda, mau package obatnya, Anda harus memikirkan bagaimana sistem delivery-nya supaya si obat ini nggak tiba-tiba nyari antar muka gitu karena dia surfaktan gitu ya. Berarti kan Anda harus memikirkan sistem enkapsulasi kan, drug delivery-nya itu kayak gimana supaya si obatnya itu nggak lari kemana kemana untuk nyari antar muka gitu loh. Karena misalkan Anda tahu, oh ini mah, surface active agent, menyukai permukaan, dia berpotensi untuk stuck di dinding sel, bukan ikut aliran peredaran darah. Sedangkan misalkan si obat ini harus ikut aliran peredaran darah. Artinya kita harus memikirkan, bagaimana mendesain delivery carrier gitu ya untuk obat tersebut. Berarti delivery-nya dia harus, menyukai darahnya ya. Jadi misalnya, apa istilahnya, ikut peredaran darah. Nah, hal-hal seperti itu yang basic-nya mah kayak ya surfaktan, Anda tahulah surfaktan gitu. Tapi kan kalau Anda memahami gitu ya, jadi Anda juga bisa memprediksikan kalau misalnya nanti Anda ketemu, case seperti itu gitu ya. Jadi diharapkannya Anda bisa kayak berpikir dengan holistik gitu ya. Jadi tahu strukturnya, tahu sifatnya, bisa memprediksikan kemungkinannya dan sebagainya gitu ya. Jadi, solutif gitu ya. Nah, kemudian surfaktan ini molekulnya mengadsorpsi kuat pada permukaan, misalnya antar muka gitu ya. Kalau kita anggap ada udara di situ, misalkan antara air dan udara, kemudian di sini akan menurunkan energi permukaan ya, ini untuk yang teorema Gibbs-nya. Nah, kemudian, kebalikan dari si surfaktan ini adalah perilaku elektrolit anorganik gitu ya, yang terdesorpsi pada permukaan udara, jadi dia itu lebih suka di fasa ruah, begitu ya. Jadi malah energi permukaannya jadi naik karena si, elektrolit itu misalkan kayak garam lah, NaCl gitu ya. NaCl itu, bisa dibilang dia sangat menyukai fasa ruah. Kenapa? Ya ngapain juga dia nongkrong di udara, di bisa kayak misalnya air ya, ini air gitu. Sini udara kan, udara, terus tiba-tiba nongkrong aja si Na+ di sini. Oh ngapain dia di situ, orang di situnya udaranya juga nonpolar. Na+-nya ya pastinya nggak suka justru di situ kan. Mendingan dia ke pasar ruah di sini berinteraksi dengan air, misalnya di sini, orientasi airnya seperti ini ya, karena di sini lautan negatif, dia menawarkan ikatan ion dipol gitu ya, makanya bisa larut kan, karena ya lebih tinggi juga dibandingkan galon hidrogen gitu ya. Jadi kalau kebalikan dari, surfaktan itu tadi yang, molekul elektrolit anorganik gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke, eee, strukturnya ya, maksudnya kayak kalau ngelihat ion gitu, Anda tahu bahwa ya yang namanya ion mah nggak akan suka permukaan, kenapa? Ya di permukaannya ada udara situ, udaranya nonpolar, ininya kan overall-nya gitu ya, netonya gitu. Ya mana mau sih, ion itu nongkrong di situ, dia pasti akan mencari pasar ruah air yang memang dia bisa berinteraksi. Jadi kalau Anda mempelajari gitu ya, misalnya mempelajari sifat-sifat alam gitu ya, misalnya sifat ion, sifat surfaktan gitu, Anda bisa menyimpulkan gitu ya bahwa surfaktan misalnya, dia tidak akan menghabiskan energi dengan sesuatu yang kayak tidak cocok dengan dia gitu ya. Dia akan mencari suatu area yang memang dia nyaman di situ dan dia bisa berinteraksi di situ, begitu ya. Nah, itu juga kan sebetulnya bisa diambil pelajarannya ya, kalau misalnya Anda lagi kayak baca-baca gitu kan sebaiknya kan secara teorinya ya, orang yang pendidikannya tinggi, misalnya S1 gitu ya, diharapkan akhlaknya juga kan lebih baik dibandingkan kalau misalnya yang pendidikannya hanya SMA gitu. Nah, salah satunya itu ya ketika Anda mempelajari materi gitu ya, teori misalnya,
kimia fisik atau mungkin biokimia gitu ya, Anda juga melihat kayak hikmahnya apa sih gitu, pelajaran yang bisa diambilnya apa sih yang kita bisa pelajari gitu. Misalnya ketika Anda melihat udara kayak ada apa-apa, tapi kan Anda tahu di udara itu ada nitrogen, ada oksigen, ada CO2 gitu. Jadi Anda juga bisa menyimpulkan kan, what you see is not always what it seems gitu ya. Selalu hati-hati melihat sesuatu, tidak gegabah men-judge misalnya gitu ya, atau misalnya tadi melihat yang, karakteristik surfaktan gitu ya, dia tidak akan ribet-ribet misalkan, di pasarua gitu ya, karena apa, misalnya dia punya ekor panjang kayak gini, dia itu dominannya itu misalnya dispersi London dibandingkan ikatan hidrogen dari kepala COOH-nya gitu ya. Jadi misalkan ya dia nggak akan nyusahin diri sendiri ada di pasarua air gitu, dia akan nyari yang area yang lebih cocok buat dia gitu kan. Jadi misalnya kalau Anda ada dalam keadaan misalnya, Anda merasa tidak nyaman, kemudian merasa, gimana ya, kayak nggak cocok gitu ya. Kalau misalnya ada opsi yang lebih baik yang membuat Anda lebih nyaman, nah barangkali gitu ya, Anda harus bisa memutuskan juga untuk misalkan memilih yang opsi yang tadi memang membuat Anda nyaman. Nah, itu kan ya tapi itu kalau kalau manusia itu lebih kompleks ya. Manusia itu kan kayak ada yang berani ngambil keputusan, ada yang enggak gitu. Tapi kalau kita lihat surfaktan mah kan, surfaktan mah mengikuti hukum alam ya, dia mah nggak plin-plan. Jadi kalau misalnya, Anda tahu struktur molekulnya, kemudian misalkan Anda bisa memprediksikan harusnya sifatnya kayak gini gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah tahu struktur molekulnya, Anda prediksikan sifatnya, pas dites, ya dites, maksudnya dites itu Anda melakukan eksperimen untuk tahu sifat surfaktan, ternyata beda dengan ekspektasi Anda. Nah, Anda juga harus open mind ya. Open mind itu dalam artian berarti ada yang berbeda dengan asumsi struktur kimia yang sebelumnya Anda buat. Maksudnya bagaimana? Surfaktan itu misalnya begini ya, ini, kan Anda misalnya mengasumsikan dia sendirian. Kalau misalkan dianya ternyata nggak sendirian, misalnya seperti ini, gini, atau misalnya jadi 3 jadi trimer, atau misalkan ada 4 juga di sini, ini kan berbeda juga, sifatnya. Terus kalau misalnya pertanyaan, "Ya Bu, terus kita gimana taunya dia membentuk dimer, trimer, atau misalkan malah ada 4?" Ya manusia itu terbatas ya. Kita pasti, membuat premis itu sesuai dengan pengetahuan kita gitu. Kalau pengetahuan kita terbatas artinya premis yang kita, buat di awal juga jadi terbatas. Tetapi ketika kita melakukan eksperimen, kita terbuka pada discovery gitu ya, ya kita juga harus open mind bahwa, oh ternyata mungkin saja ternyata strukturnya itu bukan seperti yang kita gambarkan skematik yang di sini. Makanya kembali bahwa struktur struktur skematik itu penting ya. Jadi, karena itu akan membantu menjelaskan suatu fenomena. Oke baik, di sini sudah 8:51 ya, jadi kita, sudahi dulu saja ininya apa, materinya. Nah silahkan di rumah cari ya, eee, rumus tegangan permukaan untuk satu itu gelembung sabun. Gelembung sabun yang bentuknya bulat kayak gini. Kemudian yang kedua, mmm, misalnya tetesan air gitu ya, eee, setengah setengah lingkaran, setengah bola. Nah, silahkan Anda cari rumusnya untuk kedua ini. Yang diharapkan adalah, Anda tidak hanya menemukan rumusnya, tapi Anda memahami kenapa kayak gitu, kenapa rumusnya itu diturunkannya kayak gitu. Jadi silahkan, dicarilah di rumah, ini nggak usah set sebagai assignment ya, tapi saya harap ya Anda dikerjakanlah gitu ya, nanti, hari Jumat kita bahas lagi. Ya baik, terima kasih banyak atas, perhatiannya, kalau misalkan ada pertanyaan, Anda boleh menanyakan di WhatsApp.